Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat cadangan data di Oppo A6X. Baiklah, mari kita mulai. Kita perlu membuka pengaturan, lalu gulir ke bawah, cari sistem dan pembaruan, lalu klik cadangkan dan atur ulang. Di sini kita memiliki opsi cadangkan dan migrasi, dan kita juga bisa membuat cadangan menggunakan akun Google. Mari kita mulai dengan cadangkan dan migrasi, dan di atasnya kita memiliki formulir cloning. Sayangnya, dalam kasus saya tidak tahu kenapa aplikasi ini tidak mau berfungsi dengan baik. Karena kita bisa menyalin data dari perangkat ini, kita bisa memilih untuk mengirim data. Dan tentu saja kita perlu mengunduh aplikasi clone phone di ponsel lain kita untuk menerima data tersebut. Tapi dalam kasus saya tidak tahu kenapa. Saat saya mengunduh aplikasi clone phone di ponsel kedua saya, satu-satunya opsi yang tersedia hanyalah mengirim data, bukan menerima. Seperti yang terlihat di sini. Jadi, dalam kasus saya, ini akan berfungsi, mungkin juga akan berfungsi di kasus Anda, saya tidak tahu. Anda hanya perlu mencobanya. Tapi jangan khawatir, itu bukan satu-satunya pilihan. Kita punya cadangan lokal di sini. Anda perlu klik pada cadangan baru. Sekarang pilih apa yang ingin Anda salin. Pertama, sistem perlu memuat dulu, jadi mari kita tunggu. Oke, dalam kasus saya ingin menyalin kontak dan pengaturan preferensi, sehingga saya dapat membatalkan pemilihan aplikasi karena prosesnya akan memakan waktu terlalu lama. Kemudian, klik mulai. Anda perlu ingat bahwa ini adalah cadangan lokal yang disimpan di internal. Penyimpanan perangkat kami, penyimpanan internal. Jadi misalnya, setelah perangkat Anda direset, cadangan juga akan terhapus dan Anda akan kehilangan data tersebut. Tapi jangan khawatir, saya akan tunjukkan bagaimana Anda bisa menyalin cadangan itu ke PC atau laptop Anda menggunakan kabel USB-C. Jadi saya akan bertemu Anda di desktop saya. Oke, sekarang untuk menyalin cadangan kita ke komputer, kita perlu memiliki kabel USB-C yang juga terhubung ke komputer kita, tentu saja. Sekarang, masukkan kabel ke ponsel Anda. Sekarang, buka bilah notifikasi, klik pada mengisi daya perangkat ini melalui USB dan pilih Transfer File atau Android Auto. Sekarang pastikan terlebih dahulu apakah Anda sudah mengatur kunci layar pada perangkat Anda. Lalu silakan buka File Explorer, klik pada This PC, kemudian klik pada Oppo Internal Shared Storage untuk mengakses penyimpanan. Cari folder bernama Android, lalu masuk ke folder data. Dan sekarang kita perlu mencari folder backup, restore, serta backup data. Dan disinilah kita bisa menemukan folder yang berisi file cadangan kita. Jadi kita hanya perlu menyalinnya, cukup seret ini, saya akan menyalinnya ke desktop saya. Anda bisa misalnya membuat folder baru, beri nama backup, terserah Anda, dan pada dasarnya hanya itu yang telah disalin, jadi kita bisa menutupnya. Sekarang izinkan saya kembali ke mode layar penuh. Jadi saya akan menunjukkan beberapa hal lain kepada Anda, kita bisa mencabut kabelnya. Jadi sekarang cadangan data kita sudah tersimpan dengan aman di komputer kita. Nah, cadangan Google itu sebenarnya pilihan favorit saya. Klik pada akun Google. Dan sekarang kita perlu mengklik menyalakan. Pilih foto dan video serta data perangkat lainnya. Mengonfirmasi. Nah, jika Anda mengklik data perangkat lain di sini, Anda dapat melihat akun Google yang saat ini Anda masuki. Dan ini penting karena jika Anda ingin memulihkan cadangan di kemudian hari, Anda perlu masuk ke akun Google yang sama persis. Jadi, kamu tidak boleh melupakannya. Selain itu, pastikan Anda memiliki ruang penyimpanan kosong di sini. Jika ruang penyimpanan Anda tidak cukup, Anda dapat mengklik bersihkan ruang atau dapatkan penyimpanan. Dan sekarang, untuk membuat cadangan, tekan tombol hijau ini. Prosesnya sekarang akan dimulai. Oke, di sini sebuah lingkaran kecil muncul seperti yang bisa Anda lihat, dan sekarang lingkaran itu akan perlahan-lahan terisi. Ketika lingkaran itu menghilang, itu berarti cadangan kita telah berhasil dibuat. Jika semuanya berjalan lancar, kita juga akan melihat notifikasi di bagian bawah layar. Jadi mungkin akan memakan waktu sebentar, jadi saya akan kembali lagi setelah prosesnya selesai. Oke, cadangan telah berhasil dibuat. Juga di sini di bagian bawah, di bawah data perangkat lain, kita bisa melihat bahwa cadangan telah dibuat 0 menit yang lalu. Saat kita klik itu, kita juga bisa melihat apa saja yang telah dicadangkan. Dalam kasus saya, aplikasi dan datanya serta pengaturan perangkat. Saya tidak memiliki data untuk riwayat panggilan dan pesan SMS, karena memang saya tidak memiliki pesan SMS maupun riwayat panggilan di perangkat ini.
Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, komentar, dan subscribe.